you found the one, you should never give her up. Yeay, lama nggak ngonten. Kita balik lagi sharing-sharing soal persiapan dialog 1 jam dalam program Sudut Pandang. Stay tune. Don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't. Seperti biasa sudah selesai susun skrip materi untuk narasumber, terus sudah selesai make up dan kita bersiap untuk ke studio melihat persiapannya di sana seperti apa. Tonton terus videonya sampai habis ya. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we. Jadi hari ini kita mau dialog 1 jam. Programnya namanya Sudut Pandang dengan 3 narasumber, tapi narasumbernya memang nggak ada di studio, tapi secara virtual. Udah gitu tak? Zoom. Coba dong tanya Pak Arif. Kalau yang di sini. Kita masih persiapan dulu. Jadi bagian kontrolnya di ruang atas. Nah, kan nggak ada narasumbernya. Jadi semuanya virtual. Jadi saya sendirian menguasai panggungnya. Dengar Mbak, mau pasang ini dulu. Lampunya Bu. Coba hubungannya belakang aja coba. Ya, majuin lagi. Enggak cukup. Dari Mbak Lia katanya nggak usah pakai bunga. Nggak usah, jelek Li. Katanya Mbak Lia nggak usah pakai bunga. Nggak usah pakai bunga ya Bu Setna. Ada yang jalan-jalan. Bel, coba berdiri Bel ya ini. Coba. Ini sampai mana? Jalan. Bel. Ke tengah, nggak apa-apa. Ya, betul. Bel. Betul. Bel, sudah mengingatkan. Di situ bukan kamera. Jadi kalau ada pintu pembelakangan kamera itu di situ. Samping Bel, Bel jatuhnya nyamping. Oh, nyamping aja. Begini. Iya. Terus. Ya, serong ya, bukan noleh ke belakang ya. Oh ya, serong aja sih. Posisimu yang enak di mana? Di situ? Kamu agak mundur lagi. Ada. Selamat sore Pak Sutiaji. Sesekali lihat itu, sesekali ke kamera ya. Selamat sore Pak Sutiaji. Atau saya sapa dulu Pak Edi. Oke. Kasargas Wilayah 3, Koordinasi Supervisi KPK. Nggak ada. 34 terus mbaknya ini grup Ini dengar 1, 2. Dengar tapi kecil. Kecil. Lama 6 ya. Coba 6 tak gedein ya. Selamat sore Pak Sutiaji. Enak Mas. Liburan nih. Waalaikumsalam, terima kasih Pak sudah berkenan bergabung. Lalu saya sapa berikutnya Pak Edi Suryanto. Pada episode kali ini kami akan membahas mengenai waspada korupsi di tingkat birokrasi. Pak sudah berkenan bergabung, nanti juga akan tersambung melalui sambungan virtual kami dari pengamat hukum. Pak Edi, birokrasi selalu diparadigmakan sesuatu yang panjang dan berbelit-belit, sehingga ketika masyarakat ingin proses yang lebih cepat harus mengadakan tindakan suap dan lain-lain. Nah, apakah ini harus ada semacam reformasi birokrasi, Pak? Ini memang dilema, karena seperti tadi yang saya bilang, itu harus dua belah pihak, antara pemerintah atau pejabat
negara sebagai pelayan publik dan pelaku usaha. Ketika mungkin hanya cukup dihimbau agar tidak menggoda bagi para pelaku usaha untuk melakukan suap dan juga menghimbau agar pelaku birokrasi tidak tergoda. Rasanya kalau himbauan saja kurang cukup, Pak, kurang real. Apa yang biasa kita lakukan, Pak, supaya tindakan korupsi ini juga tidak berlarut-larut terus terjadi, Pak? Apa yang harus kita lakukan bersama-sama? Pertama adalah masalah kesadaran. Bagaimana mengukur bahwa kesadaran untuk tidak melakukan korupsi itu kan susah. Tapi salah satu efek jera yang paling ditakuti itu adalah miskin. Jadi daripada di penjara, orang itu lebih takut miskin. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Edi bahwa memiskinkan itu memang merupakan alternatif yang jitu. Jadi para pelaku korupsi dengan jumlah yang tidak sedikit, kemudian fasilitas di penjara mereka justru lebih mewah, Bu. Berarti mereka belum miskin atau seperti apa, Bu? Apa yang mungkin evaluasinya terlewat? Kalau tadi Pak Wali Kota mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kembali ke jalan yang benar. Ya di sini saya malah ada game baru ya, yakni kembali ke hitoh. Sejauh ini ada rencana strategi khusus untuk pemberian efek jera ini selain dimiskinkan dari KPK, Pak? Belum sampai ke sana, Mbak, dan saya juga kapasitasnya tidak sampai untuk menyampaikan apa ya rencananya gitu. Jadi mohon maaf nih. Baik, tapi yang sudah dicoba dijalankan adalah kasus di SDA, sumber daya alam. Kerusakan alam yang ditimbulkan karena penyuapan itu sendiri menjadi beban si koruptor, bukan hanya memiskinkan, itu membuat minus itu nantinya. Baik, atau mungkin nanti untuk memiskinkan ini kalau memang si pelaku tidak bisa membayar juga bisa dilimpahkan ke ahli waris, Pak. Jadi mereka akan berpikir, mungkin anak cucunya akan berpikir bahwa wah jangan sampai korupsi karena nanti saya bisa kena imbasnya, atau seperti apa, Pak? Iya. Boleh juga itu ide yang bagus itu, Mbak Bella. Tapi kewajiban mengganti rugi kepada negara itu memang nanti mohon Budian sebagai akademisi ya, mohon dibantu Budian ya. Itu memang menjadi kewajiban termasuk ahli warisnya gitu loh. Bisa ditanggapi oleh Budian dengan ide yang baru saja disampaikan tadi. Iya, ini sedikit lelucon tapi mungkin bisa jadi pertimbangan, Budian. Gimana, Bu? Boleh itu. Silakan, Budian. Ya, terima kasih Pak Edi. Ide dari Mbak Bella ini cukup cerdas sekali ya. Bahkan ini bisa membantu untuk memformulasi model regulasi yang lebih baik ya. Semoga juga bisa menjadi pertimbangan. Jadi ahli waris juga ikut menanggung. Jadi kalau misalnya satu keluarga bisa memikirkan, wah kalau saya korupsi nanti ahli waris saya kasihan dan lain seterusnya. Terima kasih Budian, Pak Edi dan juga Pak Sutiaji sudah bergabung dalam Sudut Pandang. Deg-degan banget. Wes. Can I call you baby? Can you be my friend? Can